Halo semuanya, selamat datang kembali di Reksa Channel bagian Reksatsu. Jadi untuk video kali ini kita akan ngebahas tentang karakter-karakter yang ada di Bakuage Sentai Boom-Bonger. Kalau di video sebelumnya kan itu cuman kayak kita nge-react trailernya doang dan kita ya kurang lebih udah tahu lah karakternya ada siapa aja. Tapi untuk video kali ini ya akan ada beberapa penjelasan sedikit lah tentang para karakter-karakter di Boom-Bonger. Jadi daripada berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja. Let's go. Nah, yang pertama ini ada si Red Sentai-nya ya, atau yang namanya itu Bun Red. Dia ini nama karakternya adalah Taya Hando. Bisa dibilang dia ini karakter yang punya semangat menggebu-gebu, tapi masih bisa nahan diri. Kalau gua nangkepnya, si Taya Hando ini lebih mirip-mirip sama Kaito-nya Lupin Red. Walaupun dia semangat dan menggebu-gebu, tapi masih kayak bisa kalem lah. Bukan kayak Takaharunya Ninja atau Lucky Kyuranger yang kalau udah semangat tuh pasti teriak-teriak gitu. Si Taya Hando tuh nggak kayak gitu. Meskipun dia semangat tapi masih bisa nahan diri lah. Dia digambarin sebagai sosok yang bisa diandalkan dan bisa dipercaya. Terus di sini dibilang kalau dia itu sebagai remodeler mobil dan juga sebagai modder mobil. Sebenarnya gua kurang paham ya. Tapi intinya sih ya si Taya Hando ini suka modif-modif mobil gitulah. Dan pastinya si Taya Hando ini dia juga sangat suka mengendarai mobil. Terus di sini dibilang kalau si Taya ini sebagai petarung yang suka resiko. Dan juga dia itu kayak punya catchphrase atau slogan khusus dirinya sendiri ya. Yaitu pada saat situasinya tuh lagi genting, dia itu malah bakal bilang kayak ini malah akan jadi menyenangkan. Lalu yang berikutnya itu ada si Blue Sentai-nya atau Blue Blue. Nama karakternya adalah Ichiro Meter. Ini nama yang cukup unik sih. Bisa dibilang dia ini pekerjaannya ya salesman ngejual mobil gitu loh. Lalu juga bisa dibilang si Ichiro ini, Ichiro kan ya namanya ya, Ichiro Meter ini dia itu punya pengetahuan yang cukup bagus, cukup banyak. Bahkan si Taya atau si Red Sentai-nya itu sering nanya-nanya ke si Ichiro ini. Lalu bisa dibilang dia ini orangnya sangat-sangat profesional, apapun selalu dikerjakan secara profesional. Nah, pada saat bertarung, kelebihan dia adalah bisa nyari kelemahan musuh dengan cepat. Untuk gaya bertarungnya, si Ichiro ini ya seperti yang udah terlihat di trailer ya, dia itu lebih suka yang pakai mode gun, mode tembakan. Bahkan di sini aja disebut dia itu seorang pro sniper. Nah, si Ichiro ini gak mau kalah juga, dia itu punya catchphrase atau slogannya sendiri. Dia itu bakal lebih sering bilang, ya mau gimana lagi. Lalu berikutnya yaitu Pink Sentai kita atau Bun Pink. Nama pemerannya adalah Shift Mira. Ini namanya benar-benar lagi-lagi unik ya. Bisa dibilang si Mira ini orangnya cerdas tapi polos dan dia itu suka pergi ke tempat-tempat yang menurut dia menarik. Lalu juga di sini dibilang kalau dia itu sangat ahli dalam berkemudi. Jadi ya nggak bisa diremehin lah. Nah, si Mira ini nggak punya pekerjaan pasti ya, dia ini seorang freelancer. Lalu juga si Mira ini bisa dibilang kayak punya kebiasaan buruk, yaitu selalu menyebabkan masalah secara tidak sengaja. Di sini dibilang kalau si Mira ini seorang, physical fighter gitu loh cara bertarungnya. Dan dia ini bertarung menggunakan insting. Lalu berikutnya ada Black Sentai kita atau Bun Black. Di sini nama karakternya adalah Joe Akuse atau Joe Axel. Dia ini bukan bagian dari 3 tim utama ya, dan si Black ini menggunakan changer yang berbeda. Seperti yang udah kita tahu dari trailer, kalau si Joe ini atau si Joe Akuse adalah seorang polisi kota. Tapi dia itu sering ada dalam kayak adegan-adegan komedi gitu loh. Kalian kalau udah nonton trailernya pasti tahu lah ya apa yang dimaksud. Soalnya di trailernya aja pas bagian si Joe ini itu scene-nya ya scene komedi. Meskipun banyak adegan komedi yang menimpa si Joe ini, tapi sebenarnya karakter Joe ini adalah orang yang serius dan agresif. Karena ketika udah bertarung, si Joe ini bakalan jadi kayak full power gitu loh. Di sini dibilang kalau senjata utama si Joe ini adalah yang X, yang kapak. Tapi kalau dari trailer kita lihat senjata utamanya tuh yang pedang. Lalu anggota Sentai yang terakhir yaitu Orange Sentai. Ini menarik banget, atau di sini disebutnya Bun Orange. Nama karakter dia adalah Genba Break. Nah, yang menarik adalah informasi dari si Genba Break ini sedikit banget.
Bahkan aktor atau pemerannya sendiri nggak tahu karakter si Genba Break ini kayak gimana. Bun Orange ini menggunakan alat perubahan atau changer yang sama ya dengan si Black dan emang bukan bagian dari 3 tim utama. Terus di sini tuh dibilang kalau pengen mengetahui karakternya lebih jelas, maka ikutin seriesnya. Terus juga di sini dibilang kalau si Genba ini sangat sulit dipahami dan juga dibilang kalau dia itu bisa menyelesaikan apapun. Lalu juga di sini tuh dikasih tahu ya gimana cara bertarung si Genba ini dan kedengaran rada-rada aneh. Soalnya di sini dibilang kalau si Genba itu bertarung dengan memanfaatkan musuhnya. Kalau kita lihat lagi dari trailer, emang cara gaya bertarung si Genba atau Bun Orange ini cukup unik sih. Bahkan di trailer sendiri gue bilang kan kalau kayaknya gue suka deh dengan cara bertarung si Bun Orange ini. Karena setelah bertarung atau selang hajar, dia itu suka ngelakuin pose-pose gitu loh. Nah, ini nih, ada satu kalimat yang bikin si karakter Genba Break atau Bun Orange ini menurut gue cukup menarik. Soalnya di sini ada pertanyaan. Apakah dia sebenarnya adalah diam-diam ternyata seorang musuh? Cukup menarik untuk ditunggu sih gimana tentang karakter si Genba Break ini. Dan terakhir, bisa dibilang tapi ini bukan Sentai ya, melainkan kayak... Aduh, gue bingung nyebutnya. Pokoknya dia ini bernama Bondorio Bundaras, seorang mecha yang berteman dengan mereka semua. Dia itu tinggal dengan 3 karakter utama di dalam markasnya. Nah, ternyata nama Bum Bumjer ini gabungan dari Bondorio Bundaras plus Ranger. Bun yang pertama itu dari Bondorio, Bum yang kedua itu dari Bundarasnya, plus Jernya itu dari Ranger. Terus juga di sini dibilang kalau dia adalah yang menciptakan semua peralatan dengan bantuan dari Taya. Nah, ternyata main utama dari Bum Bumjer ini ya ternyata si Bondorio Bundaras. Mungkin itu alasannya ya kenapa Bum Bumjer Robo itu yang berubah cuman bagian tangannya doang. Karena ibaratnya itu ya si Bondorio Bundaras pakai equipment aja, bukan yang bener-bener gatai mecha, gatai robo gitu. Oh iya, gue lupa ngasih tahu kalau ternyata yang ngisi suara si Bondorio Bundaras ini adalah Matsumoto Rika. Dia ini orang yang nyanyiin openingnya Kamen Rider Yuki. Lalu berikutnya ini ada sedikit info tentang villainnya ya, yaitu Hasirian. Di sini sih yang baru dikasih tahu musuhnya itu cuman ada 3. Bukan cuman sih, baru ada 3. Yang pertama itu ada Decotorado. Dia ini motifnya dari Decorated Truck. Berikutnya yang kedua ini ada Itasha. Dia ini motifnya, kalian tahu kan ada mobil-mobil yang ada stiker-stiker animenya. Nah itu tuh motif utama si Itasha ya. Yang terakhir itu ada Yayai Yaruka. Ini seriusan gue gak ngerti sih. Tapi bentuknya kayak bukan villain coy, kayak mobil kecil gitu loh. Dan juga katanya sih tema musuhnya itu untuk memperluas wilayah ya. Kurang lebih baru segitu aja sih info untuk villainnya. Nah di Bum Bumjer ini bakalan ada lagu ending dan ada tari-tarian lagi. Kan di King Oger itu nggak ada ya. Di King Oger itu bener-bener habis episodenya selesai langsung cuplikan episode berikutnya. Tapi di Bum Bumjer bakalan ada tarian lagi lah di endingnya kayak Sentai-Sentai yang dulu. Dan ya, jadi kayaknya cukup segitu aja kali ya untuk video Rexatsu kali ini. Karena memang ini masih bisa dibilang kayak info awal lah. Setelah mendengar hal tersebut, apakah ada yang membuat kalian tertarik untuk ngikutin series Bum Bumjer? Kalau buat gue pribadi, gue cukup nantiin Bum Bumjer sih. Karena kelihatannya ya, gue cukup suka dengan karakter Red Sentai-nya. Dan yang bikin menarik itu tentang si Orange sih. Karena ya secara gamblang ditulis dalam sebuah pertanyaan ya, apakah dia diam-diam seorang musuh? Itu benar-benar kayak bikin penasaran banget lah. Oke, jadi sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton dan sampai berjumpa di video-video berikutnya. Bye-bye. Ciao.